warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. 3 diantaranya yakni nikmat iman, Islam, dan ihsan. Kedua, sholawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Mutia Fauziah dari kelas 1A Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah studi hadis saya yang diampu oleh ibu dosen yaitu Ibu Debbie Nabila. Langsung saja, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hadis doif. Hadis doif secara bahasa yaitu hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat. Sedangkan menurut istilah banyak para ulama yang berbeda pendapat, tapi dari segi dasarnya, isinya, dan juga maknanya itu tidak jauh berbeda. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari macam-macam hadis doif, yaitu hadis maklub. Hadis maklub berasal dari kata kolaba, yang artinya membalik. Nah, adanya keterbalikan penyebutan hadis ini hal lumrah dalam kehidupan manusia. Seperti seberapa sering kita lupa terhadap urutan suatu hal atau lupa terhadap nama orang. Nah, itu juga hal lumrah atau hal yang diwajarkan yang mungkin sering terjadi dalam hadis maklub ini. Nah, hadis maklub ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu hadis maklub matan dan maklub sanad. Maklub matan di sini sering banyak kita jumpai atau masih sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hadis-hadis yang menyebutkan urutan. Para ulama kebanyakan berpendapat jika tertukarnya urutan hadis ini tidak mencederai atau tidak mengurangi kualitas hadis tersebut, jadi ini diperbolehkan. Nah, semisalnya ada contoh hadis tentang hak seorang muslim dengan yang lain. Di sini ada 6 urutan. Yang pertama yaitu ketika bertemu mengucapkan salam. Yang kedua itu ketika diundang hendaknya dipenuhi. Yang ketiga ketika diminta nasihat hendaknya disampaikan. Yang keempat yaitu ketika ada seorang yang bersin, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai respon kita. Dan yang kelima, ketika ada yang sakit hendaknya menjenguk. Dan yang terakhir atau yang keenam, ketika ada yang meninggal jenazahnya mesti diantar sampai ke makam. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini banyak atau sering beberapa penceramah, khususnya pada forum ceramah, apabila penceramahnya belum hafal betul terhadap hadis ini, akan terbalik-balik. Tapi kiranya ini masih diterima karena tidak mengurangi atau mempengaruhi substansi pesan dari hadis tersebut. Nah, di sini pun ada contoh matan lain yang terbolak-balik. Matan tersebut, hadis tersebut bertemakan tentang golongan orang yang akan mendapatkan keteduhan di hari kiamat kelak. Nah, contoh matan yang salah ini, matan yang terbolak-balik ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warajulu tasaddaqo bisodaqoti fa khafaha la ta'lam yaminuhu ma tanfiku shimaluhu. Yang artinya, dan orang-orang yang merahasiakan sedekahnya sampai tangan kanan tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kiri. Apakah wajar ketika kita memberi sesuatu kepada seseorang atau kepada orang-orang dengan tangan kiri? Tentu saja itu tidak wajar. Nah, di sini ada keterbalikan. Matan yang sahihnya atau yang benarnya itu seperti ini. Warajulu tasaddaqo bisodaqoti
fa khofaha la ta'lam shimaluhu ma tanfiku yaminuhu, yang artinya dan orang-orang yang merahasiakan sedekahnya sampai tangan kiri tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Nah, banyak hadis yang meriwayatkan untuk melakukan hal-hal kebaikan, segala sesuatu yang baik itu harus didahului oleh tangan kanan. Contohnya seperti bersedekah tadi. Nah, berikutnya untuk mengetahui tertukarnya matan hadis ini, isi dari hadis ini, tentu kita melakukan telaah dari seluruh hadis yang riwayatnya tentang tema yang terkait, tema yang sama. Dengan demikian, kontradiksi redaksi hadis yang terbolak-balik ini pasti bisa ditemukan. Nah, selanjutnya yaitu maklub sanad. Maklub sanad di sini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu kasusnya dibagi menjadi dua. Kasus pertama itu keterbalikan nama seorang perawi. Contohnya, seorang perawi bernama Ka'ab bin Maroh, tapi dibalik menjadi Maroh bin Ka'ab. Begitupun sebaliknya lagi, atau contoh-contoh lainnya dibalik. Oke, materi selanjutnya yaitu periwayatan hadis maklub ini ternyata memiliki beberapa tujuan, seperti yang dijelaskan oleh Mahmud Tohan dalam Taisir Mustalah hadisnya. Beliau menyatakan ada 3 maksud dalam membolak-balikan hadis. Yang pertama yaitu untuk membuat masyarakat suka dan percaya pada hadis yang ada. Yang kedua yaitu untuk menguji para penghafal hadis. Dan yang ketiga atau yang terakhir, memang ada kesalahan dalam penghafalan atau periwayatan hadis secara tidak sengaja. Nah, selanjutnya yaitu problem kedua dari maklub sanad. Problem kedua dari maklub sanad ini penukaran sanad dengan sanad yang lainnya. Semisal pada kasus hadis yang diriwayatkan oleh Hamad An-Nasibi, beliau menyatakan bahwa mendapatkan hadis ini dari Al-Amasi, dan dari Abu Soleh. Padahal fakta yang sebenarnya hadis ini tidak diriwayatkan oleh Al-Amasi, namun dari Suhail bin Abu Soleh. Perawi ini diganti dengan tujuan untuk memoles kualitas hadisnya. Baik, materi yang terakhir yaitu apabila konten hadis ini dibolak-balik secara keliru, karena keliru baik dalam penghafalannya maupun periwayatannya, maka perawi wajib ditanyakan lagi kedobitannya. Karena apabila hadis ini dibolak-balik, maka derajat hadis ini akan menurun, entah menjadi hadis hasan atau yang lebih parahnya yaitu menjadi hadis doif. Dan juga apabila hadis ditukar atau dibolak-balik secara sengaja dan demi kepentingan yang tidak maslahat, maka itu dilarang. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya sendiri pun masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.